Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran Al-Islam kelas 2, kita akan mempelajari Surah Al-Fil. Nah, anak-anak yang saya cintai, gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lebih kenal lagi ya dengan Surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini sama seperti nama kelas kita, yaitu ada yang kelas 2 Al-Fil. Al-Fil ada yang tahu artinya apa? Iya, benar. Artinya gajah. Al-Fil, apakah kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya? Ayo, sudah pernah dengar apa belum? Nah, kalau belum pernah dengar, mari kita saksikan video berikut ini terkait kisah Raja Abraha. Pada satu hari, tentera bergajah telah menerima arahan dari Raja Abraham supaya berkumpul di istana. Dengar sini semua askar-askarku. Kita akan ke kota Kaabah dan dapatkan harta rampasan. Ini untuk kekayaan negara kita. Dengar sini semua askar-askarku. Mari kita pergi mendapatkan kekayaan. Angkatan tentera bergajah Abraha pun berangkat ke kota Kaabah. Tentera bergajah masih tidak mengerti niat sebenar Raja Abraha yang ingin merobohkan Kaabah. Hari demi hari, mereka meneruskan perjalanan yang mengambil masa 3 hari untuk sampai ke kota Kaabah. Wahai gajah, kamu hendak ke mana? Aku hendak ke kota Kaabah untuk membantu tuan aku mendapatkan kekayaan. Baik, kau jangan pergi. Tuan kau hendak merobohkan kota Kaabah. Mungkin kau silap. Pulang kepada kau hendak percaya atau tidak. Gajah pun pergi tanpa menghiraukan kata-kata ular. Setibanya di kota Mekah, Baiklah. Dengar sini semua. Mari robohkan kota Kaabah. sebaliknya gajah-gajah tersebut tidak mahu merobohkan Kaabah. Pukul semua gajah yang tidak mahu memusnahkan kota Kaabah. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Abraha dan tenteranya menjadi takut melihat keadaan itu. Tiba-tiba sekumpulan burung muncul dengan membawa batu yang membalu-balu. Keadaan menjadi kelam kabut dan semua tentera Abraha mati terkena batu-batu tersebut. Abraha yang telah terlambat untuk bertaubat juga menerima nasib yang sama. Gajah yang melihat kejadian itu telah insaf dan bertaubat.
Nah, itulah tadi kisah dari Raja Abraha yang memiliki gajah, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kita baca dulu surah Al-Fil yang ada di depan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'ul. Nah, anak-anak yang Ustaz cintai, yang Ustaz banggakan, surah Al-Fil ini tidak terlepas dari kisah, yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena pada saat tahun gajah, kenapa Rasulullah dibilang atau disebut kelahiran Rasulullah tahun bergajah? Yaitu karena pada saat itu ada Raja Abraha dengan pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, di dalam surah Al-Fil ini sudah jelas digambarkan kisahnya yang pada awalnya yaitu tentara bergajah ingin menghancurkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 507 Masehi, bertepatan dengan saat-saat kelahiran Nabi Muhammad pada masa itu. Kemudian, sebutan surah Al-Fil ini yakni adalah Aumul Fil atau tahun gajah. Pada saat itu disebut Aumul Fil atau tahun gajah. Nah, artinya surah Al-Fil yaitu pasukan bergajah. Surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat dan menempati surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah. Nah, maka dari itu disebut dengan Makkiyah. Betul sekali. Anak-anak yang saya cintai, jangan lupa surah Al-Filnya ini dihafalkan ya, agar anak-anak bisa kenal lebih dekat dengan surah Al-Fil. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Fil ini? Yang pertama, yaitu kita harus patuh terhadap perintah Allah. Walaupun seorang raja dengan pasukan yang kuat, yaitu pasukan gajah, akan hancur sesuai dengan surah Al-Fil. Hancur sebagai daun dimakan ulat karena ingin melawan dan menghancurkan rumah Allah. Maka dari itu, anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, harus kita patuhi perintah Allah, apapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, anak-anak yang saya cintai, kita beralih ke kisah Nabi Ibrahim. Mengapa kisah Nabi Ibrahim? Karena Ka'bah yang mendirikan yakni adalah Nabi Ibrahim. Tidak lepas dari jasa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini bersama dengan Nabi Ismail. Dan Ka'bah diwariskan terus-menerus kepada kaum Nabi Ibrahim. Dan pada saat ini, ya, Ka'bah masih tetap ada. Namun, Ka'bah ini terakhir kali yaitu dijaga oleh siapa? Dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad, yakni dari suku Quraisy, suku yang sangat kuat, yang sangat pandai dalam berdagang dan melindungi Ka'bah. Ya, dan Rasulullah terlahir di kota Mekah sebagai penjaga Ka'bah juga.
Anak-anak yang saya cintai, Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia. Nah, bagian selatan Mesopotamia, yang sekarang namanya adalah Irak. Ayahnya Nabi Ibrahim yaitu adalah Azar, seorang ahli pembuat dan penjual patung yang digunakan untuk Tuhan untuk disembah. Nah, pada saat Nabi Ibrahim belum lahir, orang-orang di kota Nabi Ibrahim, di kota Mesopotamia atau di Babilonia ini, semuanya menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan dengan suatu kaum yang rusak, yang dipimpin oleh Raja Namrud, seorang raja yang sangat ditakuti oleh rakyatnya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka dari itu, Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk meluruskan dan memberikan petunjuk untuk Raja Namrud. Nah, anak-anak yang saya cintai, Nabi Ibrahim itu tidak langsung percaya begitu saja. Ya, Nabi Ibrahim dulu ketika Raja Namrud itu sedang tidur, Nabi Namrud bermimpi bahwasanya akan ada anak kecil yang merebut mahkotanya, yang mengambil mahkotanya. Nah, dari situ Raja Namrud memanggil para peramal untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, apa maksud dari mimpinya itu. Nah, pada akhirnya Raja Namrud menyuruh untuk seluruh rakyatnya apabila mempunyai anak atau melahirkan anak laki-laki akan dibunuh. Nah, oleh karena itu ayah Nabi Ibrahim dan istrinya sangat ketakutan sekali ketika hamil, khawatir anaknya laki-laki. Setelah dilahirkan, memang ternyata yang lahir adalah anak laki-laki. Maka dari itu orang tua Nabi Ibrahim membawanya ke dalam gua. Sehingga Nabi Ibrahim ditinggal di dalam gua. Tentu saja tidak lepas dari rezeki yang Allah berikan. Nah, sebelum dari ini kita saksikan dulu Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar, yang istrinya saat itu sedang mengandung, begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan
hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Nah,
Anak-anak yang saya cintai, hikmah apa yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ibrahim ini? Nabi Ibrahim tadi tidak berhenti-berhenti untuk mencari Tuhannya. Ketika ia melihat matahari, maka ia mengatakan, oh ini Tuhanku. Tetapi ketika sore hari matahari tenggelam, tidak mungkin Tuhan itu capek, ya, digantikan oleh yang lain. Tapi pada saat itu malam hari terdapat bintang-bintang yang berkelap-kelip yang sangat banyak. Pasti ini Tuhanku. Ternyata ketika pagi hari menyingsing, maka bintang-bintang juga akan hilang. Maka dari itu Nabi Ibrahim, berarti ini bukan Tuhanku. Kepada gunung juga tidak, ya. Yakin kepada Allah. Dan keyakinannya dibuktikan dengan apa? Pada saat Nabi Ibrahim itu tidak percaya kepada Allah, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mencincang-cincang burung, diletakkan di 4 gunung, dan kemudian burung tersebut akan hidup dan terbang kembali. Nah, ini adalah kekuasaan Allah yang tidak akan dimiliki oleh semua makhluk, kecuali Allah yang bisa memberikannya. Selanjutnya yakni pemberani, merubah yang tidak sesuai dengan agama. Raja Namrud adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan, padahal la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu Nabi Ibrahim membakar atau menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di ruangan Raja Namrud. Nah, dari situ Nabi Ibrahim tidak menghancurkan satu yang paling besar, ya. Kemudian kapak yang dibuat menghancurkannya ditaruhnya di leher patung yang paling besar, berhala yang paling besar. Nah, pada saat itu kagetlah Raja Namrud. Akhirnya memberikan sebuah panggilan kepada seluruh rakyatnya. Akhirnya tertuduhlah Nabi Ibrahim. Dan jawaban Nabi Ibrahim juga gampang sekali. Kalau memang itu Tuhanmu yang paling besar sendiri dan itu kapaknya itu ada di lehernya, maka tanyakan saja kepada berhala yang paling besar itu. Pasti dia akan tahu, pasti dia akan menjawab. Nah, tetapi Raja Namrud mengatakan apa? Kamu itu bodoh Ibrahim. Kamu tidak tahu. Patung itu tidak bisa bicara. Patung itu tidak bisa melihat. Nah, dari situ Nabi Ibrahim mengatakan, kalau sudah itu tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan apa-apa, kenapa masih kamu sembah? Maka sembahlah Allah. Nabi Ibrahim dengan beraninya mengatakan seperti itu. Akhirnya membuat Raja Namrud marah. Dan apa hukumannya? Anak-anak tahu semuanya? Iya, betul sekali. Nabi Ibrahim dibakar, dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam kayu, dan menjadikan Nabi Ibrahim dibakar di dalam kayu tersebut. Namun apa yang terjadi? Allah berfirman, dinginlah kamu ya api. Jadi apinya dingin, tidak panas, tidak melukai Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sudah berdoa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang saya mati dibakar oleh Namrud, ini semua adalah ketetapan Allah. Tetapi kalau saya tidak kenapa-kenapa, ini juga adalah sesuatu kebesaran oleh Allah. Nah, pasrah pada Allah ini adalah hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Pasrah itu tidak berarti kita hanya diam saja, tetapi pasrah itu kita harus memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam
karunia Allah. Anak-anak yang saya cintai, lanjut ke materi selanjutnya, yakni Asmaul Husna. Asmaul Husna di tema 3 ini kita akan membahas yakni Al-Qabid dan Al-Bashid. Nah, Al-Qabid ini memiliki nama indah. Allah memiliki nama indah yakni Al-Qabid, yang artinya Allah Maha menyempitkan atau Maha menahan segala sesuatu atas hambanya. Kenapa Ustadz kok Allah itu Maha menahan? Nah, anak-anak yang Ustadz cintai, kalau Allah tidak tahan semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit ini, maka kita akan terjadi ketidakseimbangan. Kalau Allah tidak menahan bumi ini, tidak menahan perputaran bumi di porosnya ini, maka kita akan terjadi pusing 7 keliling. Karena kenapa? Bumi ini berputar sangat cepat sekali sehingga bumi ini bergerak di rotasinya atau mengelilingi matahari. Nanti materi rotasi bumi akan dipelajari di kelas 3 dan 4. Nah, selanjutnya Allah itu Maha menyempitkan, Maha menahan. Maha menyempitkan, Maha menahan itu apa? Kalau kita berdoa supaya kita tidak malas, supaya kita tidak bersantai-santai, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hindarkan hamba dari kemalasan. Maka Allah akan tahan, akan Allah sempitkan. Ya, di langit ini kalau tidak ditahan oleh Allah, pasti akan jatuh bintang-bintang. Siapa yang menahannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui ya anak-anak ya, bintang-bintang ini tidak ada lemnya, nggak ada solasinya, bisa nempel di langit. Bumi ini juga tidak ada lemnya, tetapi bisa berjalan mengelilingi matahari. Matahari juga sama, tidak ada yang merekatkan. Apa yang merekatkan? Semua kekuasaan Allah. Nah, selanjutnya yaitu Al-Bashid. Al-Bashid yaitu artinya Allah Maha melapangkan. Kebalikan dari Al-Qabid ya anak-anak. Jika Allah bisa memudahkan menyempitkan rezeki, maka Allah juga sangat mudah untuk melapangkan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Allah Maha melapangkan ini artinya Allah senantiasa bisa memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Pada siapa lagi kita meminta kalau kita tidak meminta kepada Allah? Kita meminta kepada orang tua kita hanya bisa memberikan sesuatu yang ia miliki. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, maka apa yang tidak dimiliki oleh manusia akan Allah berikan kepada kita. Uang yang banyak bisa, ilmu yang bermanfaat bisa, atau minta apa yang anak-anak pingin. Allah sangat bisa sekali. Nah, maka dari itu Allah ini Maha melapangkan, yakni Al-Bashid. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi Al-Islam pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.